Halo para pecinta motorsport, balik lagi nih di sesi bedah balap kita. Hari ini kita bakal nyelamin satu penampilan yang bener-bener spektakuler banget di lintasan. Ini tuh murni cerita underdog yang super inspiratif dari pembalap Moto3 kebanggaan Indonesia, Veda. Sebagai sesama petrolhead, saya excited banget nih buat bedah momen ini bareng kalian, karena jujur aja, yang kejadian di sirkuit kemarin itu bukan sesuatu yang bisa kita tonton tiap hari. Ini tuh kayak magis. Perpaduan gila antara kecepatan, kecerdasan, dan pastinya nyali yang luar biasa gede. Coba bayangin angka ini 11. Iya, dia berhasil ngelewatin 11 pembalap dalam satu balapan yang brutal banget. Buat kalian yang ngikutin Moto3, pasti paham kan? Dapat satu atau dua posisi aja susahnya minta ampun karena jarak antar pembalap itu rapat banget. Nah, ini ngelewatin 11, wah itu sih anomali statistik yang luar biasa gila. Momen kayak gini nih yang bikin kita langsung duduk tegak melotot ke layar dan mikir, kok bisa sih dia ngelakuin itu? Nah, kita masuk ke fase pertama pembuktiannya. Start yang berat banget dari P17. Realitasnya gini ya, pas di garis start, jujur aja hampir nggak ada mata yang tertuju ke Veda. Wajar sih, kamera, komentator, sampai penonton pasti pada fokus ke barisan depan kan. Nah, mulai dari barisan belakang itu ibaratnya, pandangan kita ke tikungan pertama tuh bener-bener ketutup rapat sama lautan pembalap lain. Udah kejebak dikelilingin belasan motor. Makanya nggak ada satupun yang mikir dia bakal jadi bintang utama hari itu. Tapi, justru dari titik paling gelap di barisan belakang inilah, sebuah cerita epik perlahan-lahan mulai ditulis. Terus kita lanjut ke fase awal lomba. Di momen inilah dia mulai ngebongkar pertahanan lawan. Begitu lampu padam dan balapan dimulai, aspal langsung gemuruh. Kalau kita perhatiin progresnya, kelihatan banget pergerakan dia itu tanpa henti, tapi super terstruktur. Lihat deh timeline serangannya. Di lap 1-3, dia langsung meroket dari P17 ke P12. Terus, masuk lap 4-8, dia sukses ngedobrak masuk top 10. Dan puncaknya, dari lap 9 sampai garis finish, dia berhasil ngunci posisi ke-6. Ingat ya, ini bukan kebangkitan hoki gara-gara ada tabrakan massal di depan. Bukan. Ini benar-benar kemajuan selangkah demi selangkah yang udah dihitung matang banget. Terus, rahasianya apa di awal-awal lap ini? Kuncinya ada di start yang clean banget. Veda ini cerdas, dia nggak ceroboh atau terlalu agresif di tikungan pertama. Kan kita tahu sendiri ya, tikungan pertama Moto3 itu sering banget jadi jebakan maut. Alih-alih nekat, dia malah cerdik nyari celah di middle pack atau kerumunan tengah. Fakta bahwa dia bisa lompat ke posisi 12 cuma dalam 3 lap awal, itu jadi bukti mutlak race pace atau ritme balapnya emang udah kencang dan jauh di atas rata-rata sejak detik pertama. Sekarang kita geser ke fase pertengahan balapan, di mana strategi murni mulai ngambil alih kendali. Masuk lap keempat sampai ke-8, biasanya adrenalin pembalap mulai stabil tuh. Nah, justru di sini Veda mulai pamer teknik aslinya. Perhatiin deh, pertama dia pakai teknik late braking, mengerem lebih lambat dari musuhnya. Ini ngasih dia keunggulan telak pas masuk zona pengereman. Kedua, racing line-nya tuh rapi banget. Dan ketiga, ini yang paling gokil, keberaniannya buat overtake di tikungan sempit. Bermanuver kayak gini yang bikin dia sukses naik ke P9 dan P8. Tapi catatan pentingnya nih, dia nggak asal nyalip secara brutal. Dia ngelakuinnya sambil terus ngejaga ritme balapnya tetap stabil. Dan ini dia puncaknya, lap-lap terakhir. Mode buas Veda resmi aktif. Masuk ke lap 9 sampai finish, gila. Intensitasnya bener-bener memuncak. Balapan mendekati klimaks, dan ada hal yang kontras banget di sini. Saat banyak pembalap lain napasnya udah mulai habis dan pace mereka perlahan drop, tebak apa yang terjadi sama Veda? Dia malah makin kenceng dong. Coba deh kalian bayangin gimana tekanannya di barisan depan, ngelihat ada pembalap dari P17 tiba-tiba melesat seolah-olah punya cadangan energi tersembunyi. Tepat banget di momen dimana yang lain mulai melemah. Aksi dia di lap-lap kritis ini beneran bikin merinding. Duel wheel to wheel alias ban ketemu ban itu kejadian terus-terusan. Tapi yang luar biasa, Veda ngelakuin overtake dengan sangat bersih, nyaris tanpa senggolan yang merugikan. Kalian butuh mental yang luar biasa kuat loh buat tetap presisi di bawah tekanan setinggi ini. Perpaduan antara ketahanan fisik dan agresi yang terkalkulasi inilah yang akhirnya sukses ngamanin posisi finish di P6. Nah, masuk ke analisis performa. Kenapa sih manuver ini bisa sebegitu spesialnya? Buat ngalahin 11 pembalap kelas dunia, kita nggak bisa ngomong kalau ini cuma karena beruntung. Naik 11 posisi itu secara matematik dan fisik bukanlah sebuah kebetulan. Semuanya ditopang sama 3 pilar utama. Racecraft yang matang, manajemen ban yang presisi, dan pastinya mental baja. Eksekusinya benar-benar sempurna. Yuk kita bedah 2 elemen paling teknis yang bikin dia beda banget hari itu.
Poin krusial pertama adalah manajemen ban. Di Moto3, ini skill yang esensial banget. Intinya sih gimana pembalap bisa ngejaga grip atau cengkraman ban dari awal sampai akhir balapan. Di saat rival-rivalnya terlalu maksa nge-push ban di awal, Veda malah merawat bannya dengan cermat. Makanya nggak heran kalau dia kelihatan jauh lebih stabil dan berakselerasi lebih cepat di lap-lap akhir. Padahal pembalap lain udah pada merosot. Dan ini ngebawa kita ke poin kedua, racecraft yang matang. Veda ini nggak cuma modal kenceng ya, tapi dia itu pinter banget ngebaca dinamika balapan. Dia ngerti betul kapan harus bersabar dan kapan waktunya buat nerekam. Kemampuannya buat ngandelin strategi pintar, alih-alih cuma ngandelin kecepatan mentah, jadiin kecerdasannya di lintasan sebagai senjata paling mematikan. Dia benar-benar pembalap yang selalu mengkalkulasi setiap pergerakannya. Masuk ke klasemen nih sekarang, Veda kini mulai sangat diperhitungkan secara global. Finish di posisi ke-6 itu pastinya patut dirayain luar biasa. Tapi angka 37 ini bukan sekedar angka acak loh. 37 poin adalah data objektif yang mengokohkan cerita underdog emosional ini ke dalam realitas yang tak terbantahkan. Poin-poin ini adalah bukti nyata dari dominasi yang lagi dia bangun sekarang. Terus efek dari 37 poin ini apa? Veda saat ini resmi memimpin klasemen Rookie of the Year. Ini benar-benar memaksa seluruh dunia balap buat memperhitungkan dia secara serius. Artinya apa? Dia konsisten banget finish di posisi atas. Ini ngebuktiin kalau penampilannya bisa diulang, dia bukanlah seseorang yang dapat lucky strike atau beruntung cuma sekali doang. Dia adalah ancaman nyata yang persisten banget di lintasan. Dari semua obrolan kita tadi, kita sampai pada satu kesimpulan mutlak. Penampilan gila dari P17 ke P6 ini bukan cuma sekedar comeback biasa. This is a statement. Ini adalah sebuah pernyataan tegas yang menggema di seluruh sirkuit internasional bahwa Indonesia sekarang punya talenta kelas dunia. Calon bintang besar yang udah sangat siap bersaing secara global. Sebagai penutup analisis lintasan kita hari ini, mari kita renungkan satu kutipan luar biasa dari sumber kita yang rasanya pas banget buat menyimpulkan semuanya. Katanya, kalau performa seperti ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Veda akan jadi pembalap Indonesia pertama yang benar-benar mengguncang MotoGP. Merinding gak sih dengernya? Jujur, ngasih kita rasa bangga yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang, apa kita lagi benar-benar jadi saksi lahirnya legenda baru secara real time? Satu hal yang pasti, dunia balap kini tahu nama Veda. Tapi siapa yang kira-kira sanggup menghentikannya di balapan berikutnya? Terima kasih udah seru-seruan bareng di sesi kali ini, dan sampai jumpa di Bedah Balap selanjutnya.